Selamat malam. Halo, Halo, malam. selamat malam, Pak. Ya, betul, Bu Esther. Dialah Shalom, gunung selamat batu. malam. Ya, dialah gunung batu tempat perlindungan kita ya. Tetapi perlindungan yang sempurna itu, saudara, itu adalah ketika kita sungguh-sungguh berhenti di dalam Dia. Perhentian yang sejati di dalam Tuhan itu adalah ketika kita bisa menikmati kelegaan. Ya, nah kelegaan itu termasuk kesaksian yang Bu Esther tadi sampaikan ya. Menikmati kelepasan daripada mara bahaya dan kecelakaan. Gitu. Tuhan hadir di sekian senti katanya tadi, pergeseran. Jadi Allah menyentuh kita, ya, Allah menggapai kita dengan invisible hand, tangan yang tak kelihatan, tetapi langsung ke hati, gitu saudara. Ya, jadi memang dia bekerja, ya, dia bekerja di dalam kesenyapan karena dia memang tak terlihat, gitu. Jadi saudara memang harus begitu untuk mengenali Tuhan, mengenali Bapa yang kekal itu. Memang dia tidak kelihatan. Saudara tidak mungkin ya mengharapkan tiba-tiba secara jasmani fisik gitu lihat, tidak bisa. Jadi caranya juga untuk mengenali dan kemudian bisa peka terhadap kehadirannya adalah ya melalui roh kita secara batin gitu. Bagaimana tangannya yang tak kelihatan itu menyentuh kita ya melalui peristiwa-peristiwa dalam hidup. Jadi bentuknya senyap, senyap sekali, saudara. Makanya, ya, makanya ya, jangan ke tempat pesta karena berisik, ya, berisik, tidak bisa dengar Tuhan di situ, ya. Saudara harus tahu cara kerja Tuhan, ya, supaya dengan kepekaan yang diberikan itu, yang saudara terus bina dan kemudian bertumbuh, gitu ya. Itu saudara menikmati jadinya, ya. Engkaulah perlindunganku. Sebenarnya teman-teman, seharusnya di dalam setiap tarikan nafas kita kita bisa menemukan ya kehadirannya itu bekerja di dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang lain juga ditolong. Banyak cerita-cerita reality show yang Yesus tidak ada di situ. Mereka juga tertolong. Bisa ceritanya lebih dramatis, menggugah hati. Banyak air mata banyak tisu yang habis gitu. Ketika melihat dan berseri-seri, dinanti-nanti gitu. Apalagi kita orang timur ya, senang yang namanya masgul-masgul gitu ya. Cerita-cerita yang heroik gitu, senang gitu. Sampai dimanapun tuh kita udah ingin melihat selanjutnya gimana ya gitu. Bapak Ibu, kehadiran Allah Bapa Yahweh Elohim itu inklusif, spesifik, deal dengan anak-anaknya. Jadi tidak seperti itu. Apanya yang berbeda? Nah, perbedaannya adalah kepekaan hati kita untuk menemukan Dia hadir. Kehadirannya itu yang mengubah. Saya ulang, kepekaan kita, sensitivity spiritual kita untuk merasakan bahwa ini perbuatannya yang ajaib, itu yang mengubah orang. Sehingga dia semakin apa? Tunduk, andalkan, dan surrender all. Menyerahkan seluruh hidupnya kepada dia. Nah, ketika setiap peristiwa-peristiwa ini di dalam hidup menumpuk, dia menjadi satu karakter dan nilai. Yang apa, saudara? Yang tahan banting seperti karang. Dia tahan terhadap terjangan ombak dan badai gitu.
di dalam hidup. Nah, ini yang disebut apa, saudara? Tahan uji. Segala sesuatu yang tahan uji, saya ulang, segala sesuatu yang tahan uji, dari manapun itu datangnya, menghasilkan satu takaran nilai kemuliaan. Ketika Kristus ya dikatakan memiliki karakter yang long suffering, dia bisa tahan di dalam penderitaan panjang sampai tuntas. Tuntas dia menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Maka dia dihadiahi, dia dihormati, dia diagungkan dengan satu kemuliaan. Kalau kita ditolong dalam hidup ini, saudara, ada berapa banyak saudara yang sudah sering ditolong Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Sudah sering ditolong Tuhan, betul? Yakin ya? Ya. Yakin Tuhan yang tolong atau manusia yang tolong? Ah, itu ya, coba direnungkan. Yakin nggak Tuhan yang tolong atau manusia yang tolong? Direnungkan itu. Yakin Tuhan yang tolong. Tuh, yakin Tuhan yang tolong. Ya, ketika kita bisa memiliki kepekaan batinia itu memang penting sekali. Itu perbedaannya, saudara. Itu perbedaannya. Dan keyakinan batinia seperti ini itu memiliki hubungan yang sangat erat dan inklusif, saudara, di dalam diri kita, di dalam. Jadi bukan hanya eksklusif seperti hubungan anak dan bapak gitu. Ya, bapak bisa di mana dan anak ada di mana, LDR namanya, LDR gitu ya, long distance relationship. Bisa. Tapi ini tidak. Ini tidak. Ini tidak. Makanya kau tidak perlu cari ke Yerusalem atau ke Gunung Gerizim, tapi engkau harus berpeluk-pelukan dengan Bapamu di dalam engkau sendiri. Is inside you. Inklusif, benar-benar inklusif. That is the significant differentiation. Itu yang benar-benar membedakan. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita melupakan bahwa Allah yang memberikan kita kekuatan, di sanalah kita kehilangan kesempatan untuk menerima kemuliaan itu. Dan saudara, kalau kehidupan ini tidak punya saldo kemuliaan, sama aja dengan semua yang ada di dunia ini. Karena hanya kemuliaan yang dibawa pulang ke Yerusalem yang baru. Nggak ada yang lain. So, amen. Segala sesuatu yang tidak bernilai mulia, katanya apa? Segala sesuatu yang tidak tahan bakar, ya, yang tidak hangus oleh bakaran, ya, yang tidak habis terbakar, itulah yang dibawa ke Yerusalem yang baru. Itulah yang disambut dan dinantikan oleh Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Ya. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Hence tadi lagu itu, Engkaulah perlindunganku. Aku cari medley-nya. Medley-nya itu Bapakku yang baik. Persis sekali. Oh iya, Tuhan memang buat sesuatu yang kita bisa terkesimak melihatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, jadi inklusif, bukan hanya eksklusif. Banyak hubungan yang eksklusif dan orang bangga dengan hubungan eksklusif. Wah, it's only me, dengan saya saja. Tidak. Allah inklusif dengan saudara. Allah Bapa tahu bahwa kalau dia tidak ada di dalam engkau dan membangun engkau dari dalam keluar, dia tahu tidak akan mungkin engkau menjadi perabot yang mulia itu. Nggak mungkin. Dan dia mulai dengan apa? Dia mulai dengan apa, saudara? Menebus saya dan saudara. Dari apa? Dari kepemilikan, ya, si jahat. Engkau harus diangkat dari lumpur dosa.
Engkau harus dibebaskan dari tawanan dosa. Saudara dan saya harus dilepaskan dari apa? Belenggu gitu, belenggu. Saudara harus bergetar nih kalau saya bilang belenggu. Karena di dalam hidup kita sehari-hari, ya, di dalam hidup kita sehari-hari, ini yang paling penting. Ketika kita mampu memutuskan untuk bahagia, untuk sukacita, untuk damai sejahtera. Itu kemenangan yang sesungguhnya. Amin. Karena 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 katakan apa? Kuasa ilahinya itu, saudara, the divine power, itu sudah menyediakan kita segala sesuatu untuk hidup soleh, saleh. Sudah. So, what is wrong then? Gitu. Terus apa dong masalahnya gitu? Masalahnya di dalam kita. Jadi saya dan saudara ketika mampu memutuskan, jadi ini kata keputusan, beberapa kali ya, beberapa hari ini saya selalu berkata-kata yang benar-benar punya imperatif yang sama. Memutuskan dengan bulat hati, ketetapan hati, ya, dengan ketetapan hati bulat memutuskan. Saudara mampu nggak? Keadaan sekeliling tofan badai, tapi engkau mampu memilih untuk bahagia, memilih untuk sukacita, memilih untuk memiliki kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Ku yakin, ya, siapa yang ku percaya gitu. Nah ini nggak mungkin jauh di sana, nggak mungkin, nggak mungkin. Wah saudara, kita ini manusia, ya, punya natur yang apa? Shaking, saudara. Kebimbangan itu adalah naturnya manusia, kebimbangan, ya. Makanya satu-satunya cara untuk menerima, untuk menyelesaikan hal itu adalah ya punya pegangan, dan kebenaran. Saya tambahkan pengetahuan akan kebenaran, ya, pengetahuan akan kebenaran. Yang menuntun kita untuk mendapat kelimpahan dari itu adalah apa, saudara? Adalah bahwa dia di dalamku. Dia di dalamku. Dia bergerak di dalamku. Itu luar biasa itu. Itu saya cari ayatnya ya, saudara ya. Saudara bayangkan nggak kalau Allah itu bergerak di dalam saudara? Itu menarik. Saya kira kita diantar ke situ malam hari ini, saudara. Kita Ada udah lagunya, bahas. Pak. Eh? Ada lagunya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan, Allah kekuatanku. Itu ada lagunya, Pak. Betul. Nah, ini Dia saudara. penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan. Oke. Jadi kisah para rasul 17 ayat 28, saudara ya. Sebab di dalam dia kita hidup. Jadi kita nggak mungkin hidup, saudara ya. Kita mati kalau di luar dia, ya saudara ya. Di dalam dia kita hidup. Kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, saudara, keturunan Allah itu bicara mengenai kepemilikan. Ya, bicara mengenai kepemilikan. Jadi ketika Yohanes 1 ayat 12 katakan, dan semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi keturunan Allah. Yaitu mereka yang tidak dilahirkan dari darah dan daging, katanya saudara. Ya. Mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dari Allah. Yaitu mereka yang memiliki benih ilahi di dalam mereka. Jadi ini pemberiannya Allah. Saudara dan saya harus memiliki kepekaan di situ, ya. Jadi malam hari ini bagus kita diantar oleh satu kesaksian ya dari Ibu Esther ya, bahwa kepekaan untuk melihat kehadiran Tuhan itu hal yang sangat penting. Karena dia akan membangun karakter yang mulia. Ya, dia akan membangun karakter yang mulia. Inklusivitas itu akan membangun eksklusivitas gitu.
ketika kita sadar bahwa dia hadir di dalamku, ya, membangun aku dari dalam keluar, melalui apa saudara? Melalui setiap firman dan pimpinan Roh Kudus yang menuntun aku ke dalam seluruh kebenaran itu, yaitu firman Allah itu, yang akan menguduskan aku. Itu yang akan membuat kita memiliki takaran nilai yang berbeda. Dan secara nyata nih saudara ya, secara nyata. Ini yang firman Tuhan katakan di Matius 15 kan, hendaklah terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Terang itu adalah pancaran gitu. Jadi tidak mungkin terang itu hadir tanpa kemuliaan. Ini yang hilang. Kita dulu bilang, kamu adalah terang. Saya bilang, saya lilin, bukankah gitu ya? Apa saya lilin? Bukan ya. Kita ragu berkata akulah terang gitu ya. Ya. Kamulah terang dunia. Itu garam dunia. Tapi kamulah terang ya. Jadi kamu adalah terang ya. Hendaklah terangmu bercahaya. Jadi saudara, terang itu bercahaya kalau di dalam diri kita itu kemuliaan. Jadi tahu nggak saudara, yang dimaksud terang dalam Alkitab itu tidak kemana-mana. Terang itu muncul dari kemuliaan. Catat itu saudara. Wah, ya, itu luar biasa ya. Jadi ketika kita ini 2 bulan lagi ya masuk Natal, ya, dia adalah terang dunia, ya kan? Kenapa Yesus dibilang terang dunia? Coba, saudara jawab sekarang. Kenapa Yesus dikatakan terang dunia? Ayo Dorcas, tebak. Karena dia telah mengeluarkan kita dari kerajaan maut. Karena dia telah mengeluarkan kita dari kerajaan maut. Belum tepat. Tadi kan saya udah bilang, terang itu hubungannya dengan... Nah, kenapa dia disebut terang dunia? Karena dia adalah sinar kemuliaan Allah. Nah, jawabannya tepat ya. Tinggal diganti sinar dengan cahaya supaya ada ayatnya ya. Nah, kenapa Yesus dibilang, Yesus berkata, akulah terang dunia? Karena dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Gitu. Atau bisa juga pakai 2 Korintus 4 ayat 6. Kemuliaan Allah itu tampak pada wajah Kristus. Gitu. Ya kan? Jadi dia berkata akulah terang dunia karena dia adalah cahaya dari kemuliaan. Tidak mungkin ada terang itu, saudara, kalau tidak ada kemuliaan. Nah, sekarang kan jadi kita bisa belajar kan, oh begitu ya. Kalau begitu ayat firman bilang hendaklah terangmu bercahaya supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Itu baik yang dimaksud di situ suatu perbuatan yang adalah pancaran dari terang. Rupanya hanya mungkin terjadi kalau ada bangunan kemuliaan, ada pekerjaan yang dibangun di dalam diri saya yang adalah buah-buah kemuliaan gitu. Ya, yang adalah sesuatu yang menghasilkan kemuliaan, emas, perak, permata. Bukan kayu, jerami, dan apa katanya? Kayu, jerami, satu lagi. Saya lupa kemarin. Kayu, jerami, rumput ya, rumput kering atau saya lupa ya. Jerami bukan rumput. Oh, jerami dari padi ya. 1 Korintus 3 ayat 11. 1 Korintus 3 ayat 11-12. Batu. Ya, emas, batu permata, perak, kering dan atau jerami. Rumput kering ya, betul ya. Jadi kayu, rumput kering, jerami itu terbakar. Coba baca Pak Lepri ayat yang ke-13. Tetapi kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Ayat yang ke-14 yang pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar,
Ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam. Teman-teman, kalau seperti dari dalam api nampak terangnya nggak kira-kira? Seperti keluar dari dalam api. Nah, itu saudara. Kalau seperti keluar dari dalam api, tampaknya seperti apa, saudara? Ngomongnya biasa aja. Hah? Jagung yang keluar dari api apa? Gosong. Gosong, gitu. Langsung aja. Popcorn. Ya, kalau yang orang Amerika bilang popcorn, gitu. Popcorn masih lumayan, Pak Lepri. Panas, panas, panas. Yang Pak Lep dikirim tuh. Iya. Wah, panas, panas. Artinya kan tidak mungkin tampaknya mulia kan? Nah, saudara ya, jadi artinya gini, sekalipun diselamatkan, tapi tidak di Yerusalem baru. Itu loh. Nangkap ya? Sekalipun diselamatkan, tidak di Yerusalem baru. Jadi saudara, inklusif yang eksklusif, itu Yerusalem baru. Gitu. Yang dibangun di dalam diri kita ini, yang menghasilkan pekerjaan yang mulia itu, emas, perak, dan batu permata, itulah yang tahan uji. Dan itu yang menghasilkan hal-hal yang mulia. Gitu. Itulah yang kemudian apa? Saya nggak sambung nih. Hal-hal yang mulia itu yang kemudian bisa masuk ke dalam kota mulia. Jangan lanjut, jangan langsung. Apa? Hal-hal yang menghasilkan kemuliaan itu yang akan mengenakan tubuh mulia. Tadi kita ada topiknya yang lumayan. Hal-hal yang menghasilkan pekerjaan mulia itu yang akan tahan uji. Yang tidak terbakar. Itu sudah tahan uji, udah pasti tidak terbakar. Tapi hal-hal yang mulia ini akan bercahaya menghasilkan terang. Jadi malam ini tuh kita mau belajar itu. Bahwa kemuliaan, kan kita udah belajar kemuliaan nih, Pak, kemuliaan buat apa? Gitu kan? Tapi kita kan sebelumnya kan kemuliaan inilah yang menjadi gambaran apa? Kota yang kudus itu. Kan Yerusalem surgawi itu. Ya, ini menjadi gambaran tubuh yang mulia. Ini gambaran karakter yang kemudian dimuliakan bersama dengan Kristus, kan? Tapi ada sesuatu di sini rupanya yang menjadi atmosfer, yang menjadi suasana kebatinan dari apa? Dari Yerusalem surgawi itu, yaitu terang. Terang. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 16 katakan apa? Dia itu bersemayam di terang yang tak terhampiri. Itu Allah Bapa, gitu. Ya. Yohanes 1 ya, ayat yang ke-3-4 ya. Di dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kenapa bisa hidupnya itu jadi terang? Karena kehidupan ini itu dibangun di atas kemuliaan gitu. Kok bisa? Iya, karena dia menderita, kemudian dia masuk dalam kemuliaannya, dia menjadi terang. Jadi saudara tangkap ini, ada sesuatu yang menarik di sini ya. Wahyu 21 saudara ayat 23 katakan gini. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan karena kemuliaan Allah meneranginya. Saudara lihat ya. Jadi hubungan terang dan kemuliaan ini sangat penting. Nah, kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bawa ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa benar-benar menjadi pemenang gitu, Saudara. Menjadi pemenang, ya. Jadi setiap momen dalam hidup ini kita temukan kemenangan-kemenangan di dalam pergumulan hidup, ya. Pasti saudara ketemu pergumulan hidup. Kalau orang yang tidak punya pergumulan hidup, orang itu dead, mati. Dia tidak bernafas. Coba saudara, ya nggak bisa ya. Saudara kalau sampai tidak bernafas dengan normal, saudara pasti bergumul kan? Kan gitu. Ya kan gitu. Contoh, ya saudara,
Ada nggak keadaan di mana saudara itu, aduh saya nggak sanggup nih, sesak gue napasnya? Pasti ada. Masing-masing orang tuh ada, ya. Gitu. Misalnya orang ditenggelamin di dalam air tuh. Ada orang yang nggak tahan. Gue sih tahan ya. Gitu. Ya. Saya pernah tuh ikut perlombaan cari koin di bawah dasar kolam renang. Suka, ya, suka yang begituan. Ya. Orang lain sesak. Wah, ya. Kelelep aja langsung. Ya, naik kayak ya kepala ayam gitu. Ya, karena dia nggak suka. Nah, saudara, dia bergumul untuk bernafas. Hidup kita itu pasti ada pergumulan. Nah, dalam pergumulan seperti itu, gimana kita bisa menemukan ketenangan sehingga itu menjadi kemenangan? Saudara, tidak mungkin meraih kemenangan kalau tidak dalam posisi tenang. Dan itu artinya berhentinya di dalam Tuhan. Itu inklusivitas di dalam Tuhan. Ketika saudara sadar di tengah badai dan taufan dunia, saudara tahu, aku tidak sendiri. Tapi Allah ada di dalam saya. Dia hadir dan dia itu bergerak di dalam hidup saya. Itu yang akan membuat saudara dan saya memiliki kekuatan untuk selalu di dalam ketenangan meraih kemenangan-kemenangan itu. Ya. Nah, malam hari ini teman-teman, kita akan belajar lebih jauh lagi mengenai bagaimana setiap anak-anak Tuhan itu mendapat kemenangan, ya. Kemarin kan kita belajar soal yang ini kan. Ini ya. Ini ya. Ini salah satu nomor yang akurasi kebenarannya tidak. Ini masih banyak yang jawab ini nih, pengetahuan akan kebenaran, ya. Jadi kepenuhan kealahan dalam setiap anak-anak Allah termanifestasi sempurna melalui apa, gitu ya. Ini kemarin sudah. Nah, ya. Mungkin kita baca beberapa ayat dulu ya. Oke. Oke, ada yang bisa bacakan di layar? Silakan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 sampai 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Oke, cukup di situ ya. Nah, ini teman-teman tahu nggak? Waktu Esther bilang tadi, engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Dari mana taunya? Halusinasi. Saudara kalau ngomong sama orang yang nggak punya pengetahuan kebenaran, gitu. Lagi halu, lu lagi halu ya? Gitu. Ya iya, dia bilang begini, mereka bilang gini, ya lu ada Roh Kudus sih, kita nggak ada Roh Kudus. Ya dalam hati, ya udah, nggak usah dijawab. Begitu. Ya begitu, betul. Tapi saudara, itu kayak main-main, tapi itulah masalah terbesar orang Yahudi
dan filsafat Yunani ketika ketemu Yesus. Itu masalah terbesarnya. Yesus bilang begini kan ke Nikodemus kan, kalau kau tidak dilahirkan kembali, katanya, ya, kau tidak bisa memiliki hidup yang kekal. Terus Nikodemus begini, oh, haruskah aku masuk ke dalam rahim ibuku? Yesus bilang, kau ini guru, ya, guru besar di Israel, katanya. Kau nggak ngerti mengenai yang begini. Itu saudara bayangkan nggak? Itu mirip. Ini sampai hari ini pun demikian. Sampai hari ini, ya. Saya hari-hari saya kan senang tuh sekarang ya, diskusi lintas agama, ya. Tapi saya tahu kalau mereka bilang, wah, apalagi saya cerita, ya, orang secara inklusif, eksklusif, memiliki hubungan, dimuliakan bersama Kristus, memerintah di Yerusalem baru, pusat dari surga. Wih, dia baru tahu ada pusatnya surga. Taunya surga doang, nggak tahu ada pusatnya surga, gitu. Apalagi rumahnya Bapak, nggak tahu. Jadi kata kunci, ya udah lu ada Roh Kudus sih, kita nggak ada. Ya sudah toh, kan? Emang kesimpulannya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya dia mengutus, supaya dia mengirim, katanya, ya, Roh Kudus di dalam namaku, ya, yang akan tinggal di dalam kamu. Tetapi dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Enggak. Tetapi setiap yang telah, ya, kukatakan kepadanya. Nah, itulah pengetahuan akan kebenaran itu. Saya yakin ketika Bu Esther bilang, engkaulah perlindunganku, tempat perteduhan. Apa yang Bu Esther ingat? Coba. Saya ngalami Tuhan itu. Ya, tapi korelasinya dengan kebenaran? Yang pernah Ibu tahu? Apa? Daud. Daud kan? Iya, Daud waktu dia di dalam itu, dikejar-kejar. Iya. Kan nggak mungkin Ibu yakin-yakin sendiri. Iya. Ini penting nih, saudara. Ya? Korelasi Alkitabnya itu juga, Pak, betul. Iya. Intinya gini, tidak mungkin wahyu itu saudara punya sendiri. Hati-hati itu. Gitu. Kebenaran itu pasti ada. Apa kebenaran yang membangunnya di atas kita? Pasti ada. Gitu. Kita dengar, Roh Kudus ingatkan. Gitu. Ya. Roh Kudus terus ingatkan. Roh Kudus bahkan materaikan gitu dalam diri kita sampai kita menyatu sama firman itu. Kalau aku di dalam kamu dan firmanku di dalam kamu, katanya. Ask whatever, ya, minta apa saja. Wah, memang itu luar biasa, ya. Kalau kita mengerti kata-kata itu pasti bisa terjadi. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena belum sepenuhnya. Maka ada istilah kepenuhan, gitu, ya kan? Ada istilah kepenuhan, dan titik kepenuhan itulah kesempurnaan itu, gitu. Ya, kita akan menuju ke situ, ya. Kita sudah mengerti semua kan bahwa kita, ya, Yesus bilang haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Itu tidak boleh menjadi sesuatu yang seperti tidak bisa terjangkau gitu. Harus benar-benar menyatu, dan karena itu firman gitu. Sehingga apa? Kita perlu pengetahuan akan kebenaran untuk kemudian apa? Supaya pengetahuan akan kebenaran ini itu menjadi rema, tertulis dalam jiwa kita, dalam pikiran dan hati kita, sehingga kita jadi tenang gitu. Saudara tahu nggak? Ini saudara catat ya, 3 kata ini memainkan peranan penting untuk bisa menghasilkan kemuliaan. Saudara harus sampai kepada kelegaan, ya, kelegaan dalam batin, ketenangan dalam jiwa yang akan memungkinkan saudara untuk meraih kemenangan. Itu cara menang. Jadi cara menang di dalam jalannya Tuhan itu adalah dengan kelegaan dan ketenangan. Saudara tidak tergeser sedikit pun gitu. Akan apa saudara? Akan keteguhan hati saudara. Enggak gitu. Nah, itu yang menghasilkan kemenangan. Iblis bilang, buang-buang waktu.
Ayo pindah yang lain. Dia tidak goyang. Biar kita kasih tornado juga dia tidak goyang. Karang tuh, dia Petrus tuh, dia Petrus. Gitu. Jadi si apa? Si iblis dan sekutunya itu ini olok-olokan gitu kan. Udah, ayo cabut. Dia Petrus. Ya, saudara bisa bayangkan nggak ini ya? Yang iblis lagi gerombolan gitu. Petrus. Ini berarti cabut karena dia batu karang, nggak akan goyah, udah cabut. Nah, batu karang saudara tahu kan, bagaimana dia tenang gitu, ya. Nah, itu gambaran saudara, itu gambaran, ya. Secara aplikatif dalam hidup kita, ini bukan sesuatu yang jauh dari nalar. Tapi saudara kalau buka hati, tunduk pada pimpinan Roh Kudus akan dengan lemah lembut membimbing menuntun saudara dalam kesenyapan, menemukan ini. Manusia mungkin tidak sadar, tapi engkau dan Allahmu yang ada di dalam engkau itu benar-benar bersuka bergirang di atas suasana itu. Ketika engkau begitu menikmati kelegaan, sumber air kehidupan daripada dia. Kau belum lihat apa-apa, tapi kau sudah lihat begitu menikmati kepenuhan kehadirannya. Belum lihat apa-apa. Secara jasmani, secara fisik, secara kasat mata, tak ada apa-apa. Tapi engkau begitu penuh melimpah di dalam Tuhan. Kehadirannya itu. Kelegaan itu membawa engkau apa? Jadi tenang karena kehadirannya. Saudara tahu nggak apa yang membuat saudara tenang dalam hidup? Because His present. Itu kehadirannya. Nah, teman-teman, peperangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Jadi lucu memang, ya. Manusia dengan hikmatnya itu kita dibilang bodoh lu. Tapi kita senyum-senyum. Sampai satu hari nanti pada hari Tuhan itu, maka hari kemenangan itu jadi luar biasa, saudara. Memang kemenangan itu deklarasinya itu memang nanti, saudara. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, sekarang kita memang anak-anak Allah, tapi belum nyata. Ya, belum nyata keadaan kita kelak, belum. Tetapi kalau Kristus itu datang, menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti dia. Kenapa? Karena dia akan merubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita akan menjadi sama seperti dia dan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Itulah yang Yesus bilang, supaya mereka yang kau berikan kepadaku memandang kemuliaanku. Nggak ada yang lebih indah dari itu. You bisa menerawang panjang, lebar, tinggi kemana-mana, tapi nggak bisa menyaingi fantasi kebatinan seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak mencatat harga-harga itu di dalam, itu yang ditakar, yang dinilai di dalam kekekalan. Tahu Lazarus kan? Ya saudara nggak mungkin kenal. Saya cuma bilang tahu kan? Kan udah mati dia berapa tahun yang lalu. Tahu kan? Gitu. Jangan sampai bilang, iya kenal Pak. Ah itu bohong. Jangan sampai Lazarus yang pendek Pak. Oh ada, oh, ada ya. Ada. Sakeus. Ya mungkin ada tetangganya. Ujungnya sama us. Ya. Ya sama-sama us ya. Jadi teman-teman ya, saudara lihat kan, coba ya, perempuan yang miskin itu yang punya dua keping perak itu kan, coba bayangkan tuh, ya, orang-orang yang nggak dianggap, nilainya tidak ada tuh saudara. Jadi jangan macam-macam gitu sama ya, sama kemuliaan. Hanya itu yang dihargai di Yerusalem baru. Aduh, itu mah luar biasa. Ibrani 12 catat gini saudara.
orang benar tadi asti ya. Jadi nggak tahu lah, nyambung aja itu barang. Ya, itulah kalau Roh Kudus itu yang mengkonfirmasi bahwa roh yang ada di dalam kau itu sama dengan roh yang dalam kita semua ya. Orang-orang benar itu karena dia dibenarkan. Ya. Tetapi saudara tahu nggak yang sampai ke Yerusalem baru? Itu adalah roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Jadi bukan orang-orang yang sudah dibenarkan, tapi roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Itulah yang disebut jemaat anak sulung. Kok bisa disebut jemaat anak sulung? Karena mereka ini adalah telah memberikan dirinya menjadi yang sulung bagi Allah. Mengikut Yesus sebagai yang sulung itu. Jadi ada kemenangan gitu saudara. Ya, ada kemenangan. Kemenangan ini, saudara ya, kemenangan ini yang kemenangan ini yang membawa kemuliaan. Saudara catat kata-katanya ya. Jadi ketika engkau datang pada Yesus, ya, ketika engkau menerima firman-Nya itu, maka engkau pasti dibawa kepada kelegaan. Ya, kau pasti dibawa kepada kelegaan. Ya, kepada perempuan yang di sumur itu, kan? Yesus datang mengubah secara totalitas hidupnya, kan? Kita itu banyak yang dalam keadaan begitu. Jujur, saudara, ya. Di dalam roh itu saya melihat itu. Saya nggak pernah berhenti itu berbicara yang mengenai ini. Kita banyak yang ada di dalam keletilesuhan dan beban berat yang menindih. Banyak sekali, saudara. Tapi 2000 tahun lebih yang lalu itu Yesus sudah demonstrasikan itu. Dia datang kepada perempuan itu mengubah seluruh konstelasi hidupnya tuh, saudara. Mengubah semuanya. Dan itu hanya dapat digapainya dengan apa? Ketika dia melepaskan segala sesuatu yang membatasi, segala sesuatu yang menghalangi, ya. Wah, saudara kalau dengar ya, siapakah kau? Apakah kau lebih besar dari bapa kami Yakub, katanya, ya. Hal-hal dia orang Samaria gitu ya, yang tidak bergaul dengan orang Yahudi, orang Israel gitu ya. Segala sesuatu diruntuhkan itu, ya. Segala sesuatu apapun yang di dalam hidup saudara seperti ganjalan itu harus benar-benar disingkirkan. Dalam Ibrani 12 katakan harus ditanggalkan semua beban itu. Oke? Harus ditanggalkan semua beban itu. Ya, adakah beban berat menindih hidupmu? Adakah putus asa? Apa? Ada lagunya itu, ya. Beban berat menindih hidupmu. Kidung Jemaat. Ayo Yanti, buka itu mic. Itu bagus lagunya. Coba, Kidung Jemaat berapa itu? Hmm? Empat 39. Oke, ayo Ita. Kita akan menyanyi Kidung Jemaat 439 yang akan dipandu oleh hambanya Ibu Ita. Ayo. Ayo minta. Bila kayaknya lagu bila laut hidupmu jadi garang, hatiku menghilang. Itu berkatmu satu persatu. Bila terpaksa hidupku. Ya, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat
Tuhan satu-satu, hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait keduanya, adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kalau kita berhenti di dalam Dia. Artinya apa? Artinya tidak ada yang lain. Tidak seorang pun yang lain gitu. Tidak siapapun dan tidak apapun yang menjadi harapan dan andalan hidup kita. Benar-benar jadi nol gitu. Datang di Tuhan, berhenti. Itu kalau berhenti, ya berhenti di tempat, saudara. Gitu. Di dalam situ tuh kita akan menikmati yang namanya apa? Kelegaan itu. Kelegaan itu. Nah, Bapak Ibu, kelegaan. Jadi kelegaan itu kita akan terima itu dengan satu kunci. Datang pada Dia dan katakan, I'm yours. Aku milikmu. I belongs to you. Aku kepunyaanmu. Gitu. Itu caranya ya. Ini praktis ya. Ya. Ini semakin ini saudara ya. Ini iklim ya, geopolitik juga iklim ya, geologi gitu ya. Itu membuat banyak sekali ini saudara. Tapi ini yang harus saudara benar-benar tangkap ya, bahwa saudara harus datang pada Tuhan dan selalu setiap pagi gitu, setiap hari, setiap saat gitu ya. Selalu berkata, you are my everything. Amin. Tidak apapun dan tidak siapapun. Hanya Tuhan. Gitu. Pasti saudara akan diketemukan dengan sungai air kehidupan. Yang terus mengalir dari dalam tahta itu. Nggak pernah berhenti. Wahyu 22 ayat yang pertama. Yohanes 14 ayat yang ke 14, Yohanes 4 ayat 14. Itu akan seperti mata air katanya, yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Harus ketemu itu. Jadi nilainya kalau ketemu itu dari situ membangun yang namanya sesuatu yang mulia gitu. Ketemu kelegaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kelegaan itu di dalam, di hati. Tetapi pikiran ini kenapa terus parah sumpah. Kenapa pikiran ini terus menjadi sesuatu, saudara, yang menjadi apa? Menjadi area peperangan di dalam manusia. Kenapa, saudara? Karena iblis itu berjuang melawan jiwa, yaitu pikiran atau akal budi. Gitu. Disitulah pintu yang benar-benar tempatnya masuk. Nah, kita harus mempersenjatai diri dengan pengetahuan akan kebenaran. Kalau saudara tidak menang di situ, saudara nggak mungkin mendapatkan ketenangan. Itu coba uji itu, saudara. Saudara nggak mungkin tenang. Aduh, katanya ini loh, katanya. Ya, saudara nggak tenang. Tapi kalau bilang apapun yang terjadi, aku tahu dia itu merancangkan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberi aku hari depan yang penuh harapan. Setan iblis nyah dari hidupku. Kan itu. Jadi tenang saudara. 2 detik tenang, 3 detik. 1 jam, 2 jam. Bisa sehari, 2 hari. Ulang lagi. Karena apa? Dia nyerang lagi. Ya kan? Terus menerus kan ketenangan itu. Nah saudara, kelegaan dan ketenangan hidup itu akan menghasilkan apa saudara? Kemenangan. Nah kemenangan ini saudara persis yang diterima oleh Yesus. Ketika dia menang, maka disitulah dia menerima kemuliaannya. Saudara tahu nggak yang tadi ini apa? Ini perlombaan untuk dapat menikmati kelegaan dan ketenangan itu. Itulah perlombaan yang diwajibkan buat kita. Itulah penderitaan bersama Kristus apa? Yaitu bagaimana kita hidup menuruti apa yang Tuhan mau dan bukan untuk memuaskan hawa nafsu keinginan dagingnya kita.
Saya uji loh, ini kecil-kecil aja. Saya kan petani sayur nih, saudara. Karena saya selalu, saudara, selalu. Saya dan istri itu selalu minum jus sayur. Dalam 1 tahun terakhir ini, misalnya gitu ya, kalau saudara mau hitung, mungkin hanya tidak lebih dari sekian nih yang bolong. Hampir setiap hari. Benar-benar setiap hari. 2 bulan terakhir, mungkin hanya 1 kali alpa. Kebayang? Sayur setiap hari. Tapi tahu nggak, saudara? Itu adalah peperangan, gitu. Ya? Itu peperangan di ruang pikiran, gitu. Ya? Kita pagi-pagi udah doa pagi, segala sesuatu perjamuan, kemudian kita keluar pulang tuh, aduh, kalau ada, kan nggak boleh, karena kan harus langsung minum jus, nggak boleh ada isinya dulu gitu, nggak makan apa tuh, kan nggak boleh gitu, nggak boleh, itu nggak sehat kan. Jadi jangan jauh-jauh ya, makanan anak yang lagi sisa, gimanain, masa dibuang dong gitu kan. Terus saudara tahu nggak berapa banyak tuh yang sisa? Kan anaknya 5, kami berdua. Bukan sisa namanya, banyak. Nggak apa-apa, udah nggak, ya udah nggak, pokoknya udah tahan aja, minum jus dulu, sayur gitu. Itu sederhana, itu sederhana. Saudara tahu nggak? Ini Bu Esther tahu nih. Sampai hari ini saya tanam sayur. Saudara tahu, tanam sayur. Ini mungkin udah tahun ketiga ini ya. Tanam sayur. Sayur habis, tanam, coba. Ada saudara yang mau ikut dalam perlombaan itu? Ayo. Tidak mudah, tapi perlombaan. Gitu. Sebenarnya itu kan salah satu modelnya saja. Ada model yang lain kan? Sama aja. Yang diminta dari kita adalah bagaimana menemukan kelegaan di dalam hal itu. Ya. Bagaimana menemukan ketenangan dalam hal itu. Bagaimana kita memiliki pengetahuan supaya apa? Supaya kita tenang gitu. Kita bisa konsisten, disiplin untuk melakukannya. Gitu. Nah, setiap hari kan kedisiplinan itu kita lakukan gitu. Contoh kalau saya itu, saudara, saya selalu usahakan sebelum saya mandi itu saya push up gitu. Kalau nggak 25, 30 gitu ya. Kadang-kadang 40 gitu. Gimana caranya supaya terus disiplin gitu. Nah, itu kan perlu kan? Itulah peperangannya, saudara. Saudara pikir itu buat daging kita enak? Nggak enak. Waduh. Yang namanya kemalasan itu adalah hantu yang selalu menggantung. Kalau nggak di ujung pelupuk mata ya di sini nih kayak anting. Hehehe gitu ya. Atau nggak ngomong tapi kasih lihat di depan kita kan? Gitu. Gitu aja. Kebulatan tekad untuk melakukan keputusan. Ya. Jadi kebulatan, ketetapan hati yang bulat untuk memutuskan. Ini kata-kata ini tidak mudah. Secara psikologi itu penting. Ketetapan hati yang bulat. Ada yang tidak bulat untuk memutuskan. Ada yang ketetapan hati sudah ada bulat tapi nggak mutusin. Ada tuh. Udah nih, udah pasti benar nih. Tapi nggak pencet-pencet dia kan. Ya gokarnya nggak datang-datang gitu. Udah benar nih, tempatnya udah benar. Ya nggak datang mobilnya misalnya gitu. Keputusan gitu. Nah, kita itu harus memutuskan. Gitu. Itu yang membuat iblis bilang, aduh ini Petrus nih, batu karang. Ayo lewatin, buang waktu. Nah, ya. Jadi saudara, dari perbuatan-perbuatan kita, jadilah Petrus sehingga iblis lewatin. Kalau iblis lewat, kegelapan yang menutup saudara, pergi kan? Sehingga saudara menjadi terang. Ya, jadi saudara, catat ya, jadi kelegaan dan ketenangan ini, itu akan menghasilkan kemenangan. Nah, kemenangan inilah yang kemudian menjadi satu kemuliaan. Karena kemenangan ini, apa? Dihasilkan dari satu penderitaan. Sehingga
masuk dalam kemuliaan. Ketika kemuliaan ini ada dalam hidupmu, itu yang bercahaya menjadi terang. Nah, inilah yang menjadi perbuatan baik. Perbuatan baik yang dikatakan di Wahyu 13 ayat 14. Ketika orang mati dalam Tuhan itu, maka perbuatannya menyertai dia. Kepangkuan Bapa di surga, pangkuannya Abraham, ke Firdaus, gitu. Karena apa? Perbuatan baik yang dihasilkan dari mana, saudara? Dari satu terang yang dihasilkan dari, yang merupakan cahaya dari kemuliaan. Kemuliaan yang dihasilkan dari satu kelegaan dan ketenangan yang merupakan apa, saudara? Yang merupakan satu penderitaan. Penderitaan kok penderitaan? Karena apa? Menuruti apa yang Tuhan mau. Bukan karena apapun atau siapapun, tapi hanya karena Tuhan. Tuhan disukakan. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Kalau kau sedikit saja meleset dan menjadikan dia menjadi yang lain dan bukan yang utama, kau hilang dari hatinya. Benar loh. Tidak tahukah kamu bahwa roh yang dia taruh dalam hatimu itu dicemburuinya dengan sangat. Itu luar biasa, saudara. Coba dibalik. Ketika kita benar-benar mengatakan, tidak siapapun dan tidak apapun Tuhan. You are the only and the last. Engkau adalah yang satu-satunya dan yang terakhir dalam hidupku. Wah, itu pasti dia bangga. Dia akan hadir dengan senyap, menggeser 1 senti dari muka Bu Esther. Aku hadir. Bekerja untuk saudara. Tanda tangan sesuatu. Saudara dapat hasil. Kenapa? Yang kau terima itu adalah dari sungai air kehidupan yang mengalir dari tahta Allah. Yang membuat engkau tidak haus lagi. Tetapi menjadi mata air yang terus memancar. Sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Amin ya. Sebelum saya diusir, saya tutup dulu dalam doa ya, teman-teman. Bapa di dalam surga, Kau tahu bahwa kami sungguh-sungguh hanya membutuhkan Engkau. Engkau tahu kerinduan kami adalah hanya itu dan satu-satunya itu. Batin kami menikmati bahwa kalau Engkau hadir, maka tidak ada lagi yang kami perlukan yang lain dalam hidup ini. Kami tahu kebenaran, Engkaulah penguasa, pengendali satu-satunya di alam semesta dan berdiam di dalam batin kami. Tidak terkira Tuhan, sang semesta, penguasa satu-satunya itu hadir dalam hati kami. Suatu hal yang inklusif yang tidak dapat kami bayangkan dengan pikiran kami. Tapi itulah kebenarannya. Untuk itu malam hari ini kami mau memiliki ketetapan hati yang bulat untuk memutuskan bahwa kami hanya butuh Tuhan saja. Dan itu cukup bagi kami. Supaya kami ini menikmati kelegaan dan ketenangan dalam Tuhan. Dan itulah sukacita, damai sejahtera yang memerintah di dalam hati kami. Sehingga kami dinilai, ditakar dari surga. Menjadi barang perabot yang mulia di tangan-Mu, ya Bapa yang baik. Kepadamulah kami kembalikan seluruh hormat kemuliaan ini. Di dalam Kristus Yesus yang oleh darahnya kami sudah ditebus. Dan melalui Dia kami memiliki keberanian untuk masuk ke dalam tahta kasih karunia-Mu. Untuk menghadap, untuk mengadu, untuk berseru dan mempercayakan diri sepenuhnya. Dan seluruh hidup kami tanggungkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bekerjalah untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Izinkan hamba untuk berseru kepadamu. Supaya dimanapun tempat mereka berada. Apa yang menjadi kesulitan beban hidup mereka. Malam hari ini. Sapa, jamah. Nyatakan kehadiran-Mu. Angkat beban mereka Tuhan. Supaya mereka dapat menikmati air, sumber mata air dari tahta-Mu itu mengalir dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, anak-anak mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam pelayanan mereka.
mereka lihat Tuhan hadir dengan sungguh luar biasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa dengan persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menjadi perantara Imam Besar Agung, yang kepadanya terus kami disafaatkan supaya kami terus diberkati dan dibawa untuk masuk ke dalam kemuliaan. Satu hari nanti kami menerima berkat itu dari Tuhan dalam nama Yesus. Mulai hari ini, malam hari ini, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua. Saudara yang percaya, yang menerima berkat ini, yang diberkati bersama dengan saya, katakan amin. 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 Thank you. Terima kasih teman-teman.